Satu kali ada seorang Arab Badui datang, hadisnya sahih, datang kepada Rasulullah lalu mengatakan, "Ya Rasulullah, inni uhibbuk, aku betul-betul cinta kepadamu, sehingga ketika aku pulang, aku tidak sabar untuk bertemu engkau kembali. Tapi ya Rasulullah, yang aku khawatirkan cuma satu, jika aku mati, engkau pun pergi. Engkau dikumpulkan bersama para nabi, sedangkan aku, siapalah aku, orang Badui." Apa kata Nabi? "Tidak usah khawatir wahai sahabatku, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama zat orang yang engkau cintai. Wa idza ahabba ahadan aktsara dzikrahu." Ciri-ciri orang cinta, sering ingat dia. Benar. Yang paling sering kita ingat siapa? Pasangan fisik. Kita kurang mengingat baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tidak ada yang tahu wajahnya kecuali para sahabat. Sahabat menceritakan kepada tabi'in, tabi'in terus sampai kepada imam-imam dan guru-guru kita hari ini. Tapi tenang saja, ruh kita tidak pernah lupa ruh baginda Nabi Muhammad SAW. Itulah sebabnya kenapa ia mengatakan, siapa yang bertemu aku dalam alam bawah sadarnya atau mimpi, dia betul-betul melihat akanku. Nanti di alam kubur, Allah menyuruh malaikat Munkar dan Nakir bertanya. Tanya itu orang yang mati, siapakah Rabbmu? Yang ditunjukkan satu wajah. Ditanya, tahukah engkau siapakah yang punya wajah ini? Ada yang mengatakan, oh saya dengar dia itu dulu nabinya orang Arab, nabinya orang Islam, macam-macam. Ada yang mengatakan la arifu, yang mengatakan tidak kenal, prak kepalanya. Padahal kita belum bertemu Rasulullah. Lalu apa modalnya? Maka siapa yang dulu pernah melihat Nabi di alam arwah, pasti ketika masuk ke alam dunia, dia akan rindu jika disebut sang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu kita pernah ngumpul-ngumpul seperti ini di sana. Cuma bedanya dulu tidak ada laki, tidak ada perempuan. Karena ruh itu tidak laki, tidak perempuan. Itulah sebabnya tidak ada ikhtilaf, tidaklah bertentangan kalau disebut Rasulullah Abul Arwah, bapaknya ruh. Sedangkan ayat yang dibaca tadi, tidaklah Rasulullah SAW aba ahadin min rijalikum, ayah seseorang laki-laki di antara kamu. Disebutkan jenis gendernya, jenis kelaminnya laki-laki. Sedangkan ruh tidak laki, tidak perempuan. Maka di kitab-kitab maulid disebutkan Rasulullah Abul Arwah, betul, Al-Ab Al-Akbar, benar gak? Ini modal kita, modal cinta. Mungkinkah cinta tanpa kenal? Mungkinkah cinta tanpa kenal? Tidak mungkin. Bagaimana mau mencintai kita tidak kenal? Bagaimana mau menyembah Allah jika kita tidak kenal? Apa yang disembah? Sembah batu, sembah Hajar Aswad, sembah batanya orang Mekah? Bukan. Kita tidak pernah menyembah Hajar Aswad. Bahkan kita tidak menyembah Sayyidina Muhammad SAW. Kita hanya menyembah Allah yang disembah sang baginda Nabi Muhammad SAW. Itulah sebabnya ada muncul satu kaidah. Kaidah ini disampaikan oleh Imam Yahya bin Mu'az Ar-Razi, salah satu imam salafus salih. Tapi sampai di masa Ibn Arabi, Imam Ibn Arabi sering rohaninya bertemu rohaniah Rasulullah SAW. Beliau juga ahli hadis. Meskipun ini bukan hadis,
beliau kemudian secara rohani bertemu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Wahai baginda Rasulullah, kami belajar hadis. Kata ahli hadis, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, bukanlah hadis. Bagaimanakah menurutmu wahai baginda? Apa jawaban beliau sallallahu alaihi wasallam? Kalami, itu kalamku. Semenjak saat itu Imam Ibn Arabi yang ahli hadis tidak berani lagi mengatakan berkata Yahya bin Mu'az Ar-Razi, tapi selalu mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin menurut ahli hadis ini disebut hadis palsu, tapi bagi ahli rohani mereka punya istilah sendiri, mereka punya adab sendiri. Ini juga disebut dengan hadis ruhiyah atau hadis manamiyah. Bukan hadis Nabi, tapi cukup disebut hadis ruhiyah atau hadis manamiyah. Hadis-hadis lewat alam rohani. Hadis-hadis begini tidak ada unsur syariatnya. Dia hanya berbicara bab hakikat. Syariat telah sempurna, tidak akan ada perubahan sedikit pun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Tapi ilmu hakikat, Imam Al-Hakim At-Tirmizi mengatakan itu akan terus berkembang di kolbu para ulama. Turun semuanya di kolbu Rasulullah, tapi Rasulullah kemudian bagi-bagi kepada para sahabat. Kata Abu Hurairah dalam hadis Bukhari, aku diajarkan dua wi'a'ain, dua karung, dua kantong ilmu. Satu kantong aku bagi, yang satu lagi jika aku bagi aku akan dikafirkan lalu akan dibunuh oleh sebagian orang. Begitu juga kata Abdullah bin Abbas, begitu juga kata zuriat Sayyidina Ali. Tapi kata Imam Al-Hakim At-Tirmizi, imam yang muncul di abad ketiga dan awal keempat Hijriah, ilmu ini akan berkembang terus. Iman kita, kemampuan kita menjalankan syariat tidak ada yang sehebat para sahabat. Maka tidak ada iman kita setinggi Jibril. Bahkan sahabat yang paling lemah imannya, iman kita tidak ada yang setinggi mereka. Tapi kalau pengetahuan, Allah bagikan lebih banyak di masa ini. Makanya sahabat kalau hidup sekarang dikasih smartphone bingung. Benar gak? Dulu Imam Bukhari cari satu hadis sebulan. Sekarang cari satu hadis, buka dari Play Store dapat satu kitab. Benar. Ini bukti bahwa knowledge, keilmuan, ilmu dibuka di akhir zaman. Jika ilmu-ilmu rohani tetap kita tutup, kapan lagi umat akan dewasa? Nanti umat akan menyembah Allah pakai transaksi. Ya Allah, saya sholat pengen bisa banyak rezeki. Sholat duha supaya rezekinya nempel. Baca sholawat supaya jomblo jadi ganti status. Itu nyembah Allah dengan transaksi, belum menyembah Allah sebenar-benarnya ibadah. Nyembah Allahnya masih bersyarat, sedangkan Allah memberi kita tanpa syarat. Kapan kita menyembahnya tanpa syarat? Kalau sudah kenal kepada Allah, maka kalam yang disebut Imam Ibn Arabi tadi, man arafa nafsahu faqad arafa Rabbahu. Apa makna ringkasnya? Ini maknanya panjang nih para aulia. Man arafa nafsahu, siapa yang mengenal bahwa dirinya bersumber dari sang diri, yaitu Nabi Yuna Muhammad, Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad arafa Rabbahu, niscaya dia telah kenal Rabbnya. Karena yang pernah bertemu Allah di alam semesta ini cuma satu sosok ini, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Musa meminta, arini ya Rabb, tampakkan dirimu kepadaku. Lalu Allah menampakkan hanya sekelibat cahaya kepada Tur Sina. Tur Sina hancur, Sayyidina Musa pingsan. Tidak diizinkan memandang secara zahir, hanya diizinkan memandang secara batin.
Sayyidina Adam ketika memandang ke aras hanya diizinkan memandang nama-nama. Sayyidina Ibrahim diizinkan memandang sifat-sifat. Begitulah para nabi, nama, sifat, af'al diizinkan semua memandang. Tetapi langsung terhubung kepada sang pemilik zat wajibul wujud hanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu riwayat yang suka saya sebutkan di musim Maulid mengenai maqam Sayyidina Jibril dan bedanya dengan maqam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengira Sayyidina Jibril yang lebih tinggi. Tidak. Sayyidina Jibril pengemban, pembawa risalah dari Lauh Mahfuz ke bumi, tapi tidak pernah diizinkan menginjak arasnya. Kata Sayyidina Jibril ketika ditanya oleh Nabi Muhammad SAW, kalau orang Jawa nanya gimana? Mas Jibril gitu ya. Nabi Muhammad itu kalau nggak didatengin malaikat Jibril itu marah kekasih, marahnya kawan. Kau nih nggak datang, gak usah datang, kira-kira gitu. Pernah satu kali Sayyidina Jibril tidak turun beberapa bulan. Ketika turun Nabi Muhammad kemudian mengatakan, kemana aja engkau wahai Jibril? Saking akrabnya Sayyidina Muhammad SAW dengan Sayyidina Jibril. Karena mereka akrab, maka Sayyidina Muhammad SAW nanya-nanya makomnya Sayyidina Jibril. Kalau orang begini levelnya boleh nanya. Kalau antum jangan tanya, su'ul adab. Apa pertanyaan Sayyidina Muhammad SAW? Hei Jibril, hal ra'aita rabbak? Apakah engkau sudah sampai usul memandang kepada Rabbmu? Malaikat Jibril ditanya begitu langsung lihat. Ya Muhammad, antara aku dan Allah ada 70.000 hijab cahaya. Kalau iblis, antara dia dan Allah 70.000 hijab kegelapan. Sebelum dia jadi iblis namanya Azazil. Kalau sekarang nggak tahu udah berapa hijabnya iblis tuh. Hijab itu artinya penghalang. Saya tidak sanggup mata tembus ke belakang tembok, itulah penghalang. Ini disebut hijab. Tapi itu hijab turab, hijab tanah, hijab pasir. Hijab kepada Allah, karena Allah menyebut dirinya nur, maka Allah membentengi, menghalangi makhluk memandangnya dengan nur itu sendiri. Kata Sayyidina Jibril, 70.000 hijabnya Allah, hijab yang paling rendah. Jika aku mendekatinya, lah taraktu, tubuhku akan terbakar. Sayyidina Jibril punya tubuh? Ada. Sayyidina Muhammad tubuhnya disebut turabi, tini, tanah. Sedangkan Sayyidina Jibril disebut nuri, nurani, tubuh cahaya. Jisim nurani, tubuh cahaya. Tubuh juga, jisim juga, benda juga. Tapi ternyata tubuh sang baginda Nabi Muhammad SAW diizinkan menembus 70.000 hijab cahaya. Sudah terbayang makom Sayyidina Jibril di bawah, jauh di bawah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi lebih tinggi Sayyidina Jibril atau Sayyidina Muhammad? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Sayyidina Jibril baru diizinkan memandang nur Nabi Muhammad ketika diperintahkan bersolawat. Masyhurlah hari ini solawatnya dengan sebutan solawat Jibril. Dalam satu hikayat yang disampaikan masyayikh kami, Sayyidina Jibril bersolawat 2000 tahun lamanya. Ada yang sudah berzikir solawat 2000 tahun? Belum ya? Belum.
Kayaknya 2 jam pun kaki sudah pegal-pegal ya. 20 menit udah lihat-lihat jam. Ya, kita nggak sanggup seperti Sayyidina Jibril. Maka Sayyidina Al-Hasan Al-Basri, murid Sayyidina Ali, mengatakan dalam hadis Imam Bukhari, tidak ada satupun sahabat merasa imannya seperti Sayyidina Jibril. Kok ada hari ini orang belajar ilmu hakikat merasa ma'rifatnya lebih tinggi daripada Sayyidina Jibril? Enggak, kita nggak usah ngomong begitu. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada namanya hakikat yang dia pelajari itu. Yang kita ambil ini bertentangan dengan syariat yang juga kita amalkan. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, bahwa dirinya dari nur Nabi Muhammad SAW, maka dia akan mengenal nurullah. Itu baru satu makna. Man arafa ismahu min asma'in Nabi SAW, arafa asma' Allah. Siapa yang mengenal dirinya dengan nama dirinya, bahwa namanya itu merupakan pecahan dari nama-nama Nabi Muhammad SAW, maka dia akan mengenal nama ke-100 di Asmaul Husna. Nama ke-100 itu nama kehambaan kepada Allah. Kita abad yang mana? Abdul Rahman kah, Abdul Rahim kah, Abdul Hakim kah? Abad yang mana? Man arafa ismahu min ismi Rasulillah, arafa ismallah. Barangkali itu maknanya. Siapa yang mengenal namanya, di bagian manakah nama dia ada pada nama Nabi Muhammad SAW, dia akan mengenal nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu kali seorang sahabat namanya Abdurrahman bin Auf terkaget-kaget melihat sang baginda Nabi Muhammad SAW. Diberikan seorang anak kepadanya. Ternyata itu anaknya sendiri. Anaknya bernama Ibrahim, Sayyid Ibrahim, Tufya, wafat. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu melihatnya. Bika ya Rasulullah, apa-apa ini ya Rasulullah? Masa Rasul nangis? Dalam pikiran Abdurrahman bin Auf tidak pantas Rasulullah nangis. Maka pandangan ini diluruskan oleh Rasulullah SAW. Kadang seorang murid berlebihan memandang guru. Apa kata Rasulullah? Hazihi rahmatun wada'aha fi qulubi man sya'a min ibadi. Ini, tangis ini adalah rahmah, sifat rahmah, nama rahmah yang Allah titipkan, Allah teteskan di kalbu siapapun yang dia kehendaki. Disitulah kemudian Abdurrahman bin Auf menangisi kenapa nur itu tidak ada di kalbunya. Jika saat dia menangis, barulah nur itu terbit. Maka siapa yang mengenal sifatnya adalah tanazul, adalah turunan pancaran dari nur Nabi Muhammad SAW. Dia akan mengenal sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selanjutnya siapa yang mengenal kudrat iradatnya adalah pancaran daripada kudrat iradatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah tajallinya kudrat iradat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia akan mengenal, akan tenggelam dalam sifat-sifat Allah Subhanahu